Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Pengalaman Daud yang kabur dari kejaran Saul telah membawanya kepada sebuah pengalaman spiritual yang semakin mendalam. Pelariannya tidak serta-merta memberikan kelepasan dari ancaman. Justru pada ayat 10-15 kita melihat Daud mendapatkan ancaman dari bangsa Filistin di kota Gat, kota asal Goliat. Meski selain itu, kita juga mendapati sebuah penegasan yang unik dari orang-orang di kota Gat mengenai status Daud. Bagi mereka, Daud adalah raja orang Israel, bukannya Saul. Namun pengakuan itu sekaligus memberikan ancaman yang semakin besar bagi dirinya. Kecemasan dan ketakutan itulah yang membuat Daud memilih untuk berpura-pura gila demi menghancurkan citra dirinya agar tidak dikenali sebagai Daud, sang pahlawan perang dari Israel. Pengalaman ini juga dapat kita temukan pada syair-syair Mazmur yang dibuat Daud, seperti Mazmur 34 dan Mazmur 56. Apabila melalui 1 Samuel 21 kita melihat narasi pelarian Daud di kota Gat, maka melalui Mazmur-Mazmur itu, kita dapat merasakan semua perasaan, harapan, dan doanya yang sangat emosional kepada Tuhan selama masa-masa tersebut. Pengalaman Daud tersebut dan beragam syair Mazmur yang ia buat sebagai luapan suara hatinya di tengah pergumulan menjadi bentuk teladan iman yang penting bagi kita sebagai pembaca di masa sekarang. Daud menunjukkan bahwa pergumulan tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman, dan masalah tidak semestinya dijadikan alasan untuk menurunkan intensitas komitmen kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, perjalanan kehidupan adalah misteri bagi setiap manusia. Pelarian Daud dari Saul yang justru mendapatkan tambahan ancaman dari warga kota Gat telah menjadi sebuah contoh mengenai liarnya jalan kehidupan yang tidak bisa dikendalikan penuh oleh kita sebagai manusia. Meski demikian, Daud tetap berupaya untuk menghadapi segala pergumulan dan permasalahannya dengan keberanian beriman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui kesediaan meneladani sikap iman Daud, marilah kita hadapi misteri kehidupan dengan keberanian dan komitmen yang teguh kepada Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menjadi nyata dalam hidup setiap orang yang berserah penuh kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami dan kemampuan kami untuk memahami perjalanan kehidupan kami yang terkadang dan bahkan mungkin sering kali berjalan dengan begitu liar tanpa kami siap untuk menghadapinya bahkan. Mampukan kami untuk tetap bertahan dan mempertahankan bahkan semakin meningkatkan komitmen kami kepada Tuhan. Karena pergumulan bukanlah alasan untuk menghancurkan iman kami. Dan masalah tidak semestinya kami jadikan pembenaran untuk bersikap menurunkan komitmen kami kepada Tuhan. Tapi itu semua sulit Tuhan untuk kami lakukan jika kami sendirian.
Dan biarlah kami melakukan itu semua bersama dan di dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.